Dalam ibadah solat, kewajiban solat itu usul. Kewajiban solat itu usul. Maka kalau ada orang yang mengatakan solat tidak wajib, itu bisa kufur. Kalau sadar dia, tahu dia kalau itu salah, dikatakannya bahwa solat 5 waktu itu tidak wajib, maka kufur. Karena dia menentang sesuatu yang bersifat usul. Tetapi nanti kalau sudah masuk pada hal-hal yang dalam ibadah solat itu sendiri, amalia yang ada dalam ibadah solat, itu tidak semuanya nanti perbedaannya yang masuk dalam lingkup usul. Ada perbedaan-perbedaan yang masuk nanti dalam lingkup furu', di mana furu' itu tidak mengeluarkan orang dari agama Islam. Kira-kira kalau tasawuf itu gerak-gerak atau tidak, itu bukan usul. Bertasahud, apakah jari kita diam, telunjuk ini, atau gerak-gerak? Itu furu'. Itu bukan persoalan usul. Maka sebagian ada yang menggerak-gerakkan. Ada dalil yang dia pakai. Ada pula nanti yang tidak menggerak-gerakkan. Ternyata juga ada alasan yang mereka pakai. Selagi mereka punya dalil, dan dalil bisa dipertanggungjawabkan, maka kewajiban kita adalah untuk saling menghormati. Kewajiban kita adalah untuk saling bagaimana membuat ibadah kita ini nyaman dan tidak untuk saling menyalahkan. Tetapi nanti sering juga terjadi perbedaan, tetapi perbedaannya tidak didasarkan kepada dalil. Kalau seandainya sudah terjadi seperti itu, maka boleh bagi kita untuk saling mengingatkan. Boleh bagi kita saling mengingatkan atau saling berbagi, saling bermuzakarah. Kita sampaikan, oh ini adalah oleh para ulama, ini adalah dalil yang lebih kuat. Sementara ini tidak ada dalilnya. Atau ini mungkin ada hadis di mana oleh mayoritas ulama hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak benar. Kalau hadisnya tidak benar, tentu saja tidak mungkin dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan menetapkan sebuah hukum. Nah, ketika kita sudah tahu kita bahwa sesungguhnya ini yang sahih, ini yang dhaif, maka tidak boleh lagi kita fanatik kepada apa yang kita yakini sebelumnya. Kan kita punya amalan nih. Selama ini itu yang kita amalkan. Ketika kita sudah mulai belajar, dapatlah kita penjelasan bahwa amalan yang kita kerjakan selama ini ternyata berdasarkan kepada hadis yang dhaif atau mungkin hadis yang palsu. Sekarang pertanyaannya, bolehkah kita meninggalkan apa yang kita amalkan selama ini dan kita berpindah kepada amalan yang berdasarkan kepada hadis yang lebih sahih? Bolehkah? Bukan boleh lagi, harus. Kalau tidak mau berpindah, berarti kita fanatik dengan sesuatu yang lama, yang ternyata setelah kita belajar, kita menemukan sesuatu yang lebih kuat atau lebih sahih. Nah, disinilah kita harus menunjukkan ketundukan hati kita kepada apa yang hanya yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwati fillah, kita hanya boleh fanatik itu kepada Rasul, kita bukan diminta fanatik kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sinilah kita harus paham bahwa tidak ada kewajiban bahwa kita harus mengikuti satu mazhab dalam semua amalan kita. Tidak ada keharusannya. Jadi kita tidak dituntut untuk berada dalam satu mazhab pada semua amaliyah kita. Tapi kita dituntut untuk berada di atas dalil-dalil yang sahih. Mungkin dalam masalah ini yang lebih sahih adalah Imam Syafi'i. Pakai itu. Tapi dalam masalah yang lain, barangkali yang lebih sahih adalah bukan dari mazhab yang sebelumnya yang biasa kita pakai, tapi
ada dari pandangan-pandangan yang lain yang ternyata dalilnya lebih kuat. Untuk masalah yang berikutnya kita harus ikut pula kepada mana yang lebih kuat. Babat TV Sunnah, belajar agama baru.